pelengseran Puan Maharani atau pergantian ketua DPR RI atau pimpinan DPR itu dalam banyak konten sosial media yang saya baca memang dikerahkan sama buzzer-buzzer gajah mabuk. Nggak cuma buzzernya gitu ya. Ketua DPP Partai Gajah Mabuk itu juga di grup-grup WA tuh nyerang PDI Perjuangan gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dan permintaan para haters yang dalam beberapa hari terakhir ini meminta saya untuk membahas dan membela Mbak Puan Maharani. Jadi buat para haters siap-siap. Ya karena saya punya satu prinsip untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar dan menyakitkan. Qulil haqqo walau kana muron. Jadi katakan yang benar sekalipun itu menyakitkan daripada mengatakan yang salah dan kemudian memelihara kebodohan. Jadi buat para haters yang nggak siap mental, nggak usah nonton. Saya akan sampaikan secara belak-belakan dan apa adanya. Karena dalam beberapa hari terakhir ini banyak orang yang menyalahkan Mbak Puan Maharani atas semua kekisruhan dan masalah yang terjadi di DPR RI. Terkait tunjangan DPR yang naik, yang disalahkan Puan Maharani karena ketua DPR, pimpinan DPR. Terkait RUU perampasan aset yang tidak kunjung disahkan oleh DPR, itu salah Puan Maharani gitu kan. Karena dia adalah pimpinannya. Jadi yang membuat ini tidak dibahas gara-gara Puan jadi ketum. Jadi solusinya adalah lengserkan Puan. Ini harus diganti dan sebagainya. Bagi saya, semua tuntutan dan pernyataan-pernyataan yang seperti itu dimulai dari buzzer gajah yang mabuk. Buzzer gajah yang dimabukin terus kemudian supaya bisa mengucapkan hal-hal yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan apa yang dia yakini gitu. Karena ketika banyak orang menyalahkan Puan Maharani, ketika semua kesalahan DPR itu ditujukan kepada Puan, seolah-olah yang paling bertanggung jawab dalam banyaknya sekali masalah di DPR itu adalah hanya Puan Maharani. Bagi saya, ini adalah sebuah pertunjukan kebodohan yang sangat sempurna. Karena menunjukkan ketidaktahuan masyarakat atau orang-orang atau buzzer-buzzer gajah mabuk terkait fungsi DPR dan apa yang seharusnya dilakukan oleh ketua DPR RI. Karena ya banyak orang memang tidak paham kenapa DPR dianggap tidak ada gunanya gitu ya. Kan beberapa hari yang lalu tuh ada anak muda yang bilang bubarin aja DPR gitu ya. Ini tunjangan DPR ini nggak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Ya memang nggak ada gitu. Bahkan DPR RI itu nggak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Kalau ditanya apakah keberadaan DPR itu bisa mensejahterakan masyarakat, itu sama seperti pertanyaan apakah posisi Mendagri itu bisa memperbaiki dan memperbanyak padi di Indonesia atau pangan di Indonesia. Ya nggak bisa, emang bukan tugasnya. Itu beda tugas, tapi ya itulah kebodohan. Kebodohan, ketidaktahuan yang kemudian dipertontonkan, ditunjukkan seolah-olah pro dengan masyarakat, padahal sebenarnya ia membuka aib sendiri atas ketidaktahuan mereka terkait tugas dan fungsi DPR RI. Karena tugas dan fungsi DPR itu kan ya membuat aturan, kemudian membuat anggaran dan melakukan kontrol. 3 hal tadi. Urusan soal pangan, soal kesejahteraan masyarakat secara langsung, mengatasi kemiskinan dan sebagainya secara langsung, memang nggak ada hubungannya gitu. Begitu juga dengan pimpinan DPR RI yang kemudian disalah-salahkan atas kelakuan anggota DPR RI yang lain gitu. Karena di DPR setiap orang anggota itu suaranya sama, satu orang satu suara gitu. Dan pimpinan DPR itu tidak seperti Kapolri atau Panglima TNI atau Presiden yang kemudian bisa memecat menteri, memecat anggota, memberikan sanksi kepada anggotanya. Nggak bisa gitu. Ketua DPR nggak bisa mensanksi anggota DPR RI yang lain, apalagi dari fraksi atau partai lain. Itu pasti nggak bisa gitu. Ketua DPR nggak punya kewenangan untuk memberhentikan atau menegur, sekedar menegur saja anggota DPR RI yang lain. Ya ini terdengar tidak masuk akal, itulah faktanya gitu. DPR itu kolektif kolegial, nggak ada pimpinan yang terpusat seperti Kapolri, Panglima TNI. Dan pimpinan DPR itu ya nggak mungkin memberikan
teguran pemecatan kepada anggota DPR yang lain gitu. Jadi atas banyaknya masalah atau ada anggota DPR yang bicara sembarangan, yang kemudian joget-joget, yang meskipun itu hoax gitu ya, dan sebagainya, itu tidak bisa dibebankan kepada Puan Maharani sama seperti kita membebankan masalah di Brimob ke Kapolri. Itu dua hal yang berbeda gitu. Di Polri itu komando Kapolri. Tapi kalau di DPR itu urusan sendiri-sendiri gitu. Pimpinan DPR tidak punya kewenangan untuk mengkomando dan memberikan putusan atau memerintah anggota DPR RI yang lain. Sehingga setiap keputusan yang diambil oleh DPR RI, apapun itu, entah itu memanggil menteri, membuat rancangan undang-undang, membuat anggaran dan sebagainya, itu pasti bahasan dan prosesnya itu melibatkan alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu ada komisi, ada badan legislasi, ada panja, panitia kerja, kadang ya dibentuk untuk kemudian membuat menyelesaikan satu permasalahan, pansus atau panitia khusus itu juga sama merespon satu isu dan sebagainya. Lalu terakhir adalah paripurna. Jadi Puan Maharani tidak punya kewenangan untuk membuat RUU, meloloskan RUU atau menghentikan RUU untuk tidak dibahas. Kenapa? Ya karena dia tidak punya kekuasaan yang penuh seperti halnya Presiden, Kapolri atau Panglima TNI yang punya komando ke bawah gitu. Dia nggak bisa kemudian hentikan, nggak bisa. Oh itu lanjutkan, nggak bisa gitu. Yang bisa menghentikan, melanjutkan, membahas atau tidak itu ya alat kelengkapan dewan. Dari komisi, badan legislasi, panitia kerja, pansus dan sebagainya. Nah, kalau ditanya, terus ngapain? Puan ngapain sebagai pimpinan DPR? Ya sama seperti Pak Dasko dan yang pimpinan DPR yang lain. Itu menjadi sebuah koordinator dan menjadi wajah DPR RI hari ini. Kalau dibandingkan dengan zamannya dulu, zaman Fadlizon dan Fahri Hamzah, dengan Setia Novanto, wajah DPR RI itu menjengkelkan sekali gitu. Tapi kalau sekarang kan ada Dasko, ada Puan Maharani, itu tidak menjengkelkan seperti dulu duet Fahri Hamzah dan Fadlizon. Tugas pimpinan DPR itu adalah melakukan koordinasi, mengkoordinir apapun yang terjadi di DPR, membuat aturan sidang, memimpin jalannya sidang, mengatur tata tertib, dan kemudian pada akhirnya mengumumkan hasil dari rapat atau hasil sidang. Itulah tugas atau kewenangan, kemampuan pimpinan DPR RI, termasuk salah satunya adalah Puan Maharani. Jadi kalau orang menuntut agar Puan memecat atau meloloskan RUU, membahas RUU, ya nggak bisa, karena pimpinan DPR itu satu orang gitu. Untuk membuat RUU, membahas RUU, tidak membahas dan sebagainya itu ada di alat kelengkapan dewan namanya, dan itu ya ada banyak orang di sana, dan sekali lagi keputusan yang dibuat itu bersama-sama, kolektif, kolegial, bersama-sama. Tidak bisa satu orang yang kemudian memutuskan. Pimpinan DPR, pimpinan komisi itu hanya sebagai pimpinan untuk mengatur jalannya sidang. Tapi ya memang begitulah masyarakat kita, masih banyak yang tidak paham, sehingga wajar kalau kemudian orang-orang bertanya, apa gunanya DPR sekarang? Karena mereka nggak ngerti bahwa tugas DPR itu ya cuma 3 tadi. Gitu. Nah, kalau kemudian DPR mau dibubarkan, apa bisa? Bisa aja gitu. Cuma aturan-aturan setelah ini itu tidak akan lagi dibahas di DPR. Aturan akan dibahas ya nggak tahu di lembaga yang seperti apa gitu ya. Saya tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung gitu ya. Saya tidak di posisi mendukung DPR untuk bertahan atau tidak mendukung DPR untuk dibubarkan dan sebagainya, enggak gitu ya. Pada akhirnya terserah kalian saja gitu ya. Mau dibubarkan kayak mau enggak kayak terserah. Mau saya bukan anggota DPR RI. Hanya saya menjelaskan bahwa duduk permasalahannya ya seperti ini. Bahwa yang namanya DPR itu secara tugas dan fungsinya memang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahwa pimpinan DPR atau Puan Maharani itu sebagai pimpinan DPR itu memang dianggap dianggap tidak punya kemampuan atau tidak punya kekuasaan untuk memimpin anggotanya, padahal memang harusnya begitu. Pimpinan DPR yang benar ya seperti itu, karena aturan mainnya memang begitu. Tapi saya paham gitu ya, ketika
demonstrasi tuntutan untuk bubarkan DPR, bubarin aja dan sebagainya, dan kemudian mengarah kepada pelengseran Puan Maharani atau pergantian ketua DPR RI atau pimpinan DPR, itu dalam banyak konten sosial media yang saya baca memang dikerahkan sama buzzer-buzzer gajah mabuk. Nggak cuma buzzernya gitu ya. Ketua DPP Partai Gajah Mabuk itu juga di grup-grup WA tuh nyerang PDI Perjuangan gitu. Saya juga bingung, mereka punya partai sendiri. Mereka adalah elit partai, pimpinan DPP gitu ya. Ngapain ngurusin partai orang lain gitu. Ini kan secara etika itu salah sama sekali. Jadi ya wajar kalau kemudian ada partai kecil yang nggak lolos-lolos ke Senayan. Karena memang bahaya kalau mereka lolos ke Senayan. Nanti bisa ngatur-ngatur partai yang lain. Padahal nggak boleh. Secara etika dan aturan nggak boleh gitu kan. Jadi nggak apa-apa di Indonesia ini ada pengerahan-pengerahan opini atau menyerang pribadi dan tujuan-tujuan politik yang untuk menguntungkan diri sendiri, itu biasa saja. Tapi masyarakat perlu diedukasi dan diberi pengetahuan. Saya melihat banyak orang yang pro dengan Salsa, seorang perempuan yang influencer di Instagram yang dalam beberapa hari terakhir ini banyak sekali menyerang DPR dan sebagainya. Tapi terlepas apakah dia hebat, pintar dan sebagainya, satu hal yang saya yakini, dia tidak tahu tugas fungsi DPR dan cara kerja DPR itu seperti apa. Jadi dia memanfaatkan kebodohan masyarakat awam yang nggak tahu soal DPR, terus kemudian dia berbicara seolah-olah mewakili orang-orang bodoh ini, mewakili orang-orang yang nggak tahu soal DPR RI. Saya merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kejahatan, karena orang-orang yang bodoh itu bukan untuk diwakili, tapi untuk dicerahkan dan diberitahu yang sebenarnya itu seperti apa, supaya tidak kemudian terus-terusan berada dalam lokasi atau wilayah kebodohan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.